Assalamualaikum Football United. Review pertandingan perempat final antara Manchester United, perempat final FA Cup antara Manchester United menjamu Fulham. Skor kita sudah tahu sama-sama. Terima kasih Sobat Football United yang tadi bergabung dengan live commentary. Manchester United tampil tidak dengan penampilan terbaiknya, itu gue sepakat. Terutama di babak pertama, Erik ten Hag memainkan formasi yang sama seperti biasanya, 4-2-3-1. Di belakang Rafael Varane berhalangan sehingga Harry Maguire berduet dengan Lisandro Martinez, di kanan Aaron Wan-Bissaka, di kiri Luke Shaw, kiper David De Gea, lini depan Wout Weghorst, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, dan diisi oleh Jadon Sancho. Nah, yang menjadi masalah menurut gue, terutama di babak pertama, adalah pivot nih, Scott McTominay dan Marcel Sabitzer. Pertandingan tadi tentu saja dimulai dengan absennya Casemiro ya, karena ada akumulasi kan. Dan menurut gue, lini tengah Manchester United terutama di babak pertama tadi kesulitan untuk berkembang. Fulham, Marco Silva, pelatih yang menurut gue juga pelatih muda yang cerdik, ini memaksa pemain Manchester United untuk mengikuti justru ritme permainan dari Fulham di babak pertama. Fulham tampil dengan determinasi yang tinggi, tampil dengan agresivitas yang tinggi, pressing mereka juga tinggi, pergerakan dengan maupun tanpa bola juga sangat cair, sangat cepat, dan ini menyulitkan Manchester United baik ketika build up serangan atau ketika Fulham memegang kendali permainan, artinya ketika Fulham juga menyerang ya. Untung menurut gue di babak pertama lini pertahanan Manchester United secara keseluruhan tampil solid. Karena lini tengah ya ini menjadi titik lemah kalau menurut gue, terutama di babak pertama. Baik itu Scott McTominay maupun juga Marcel Sabitzer. Scott McTominay sering salah posisi, salah umpan, walaupun dia beberapa kali mencoba untuk memenangkan duel. Namun bola kedua yang terjadi setelah duel tersebut nih sering sekali hilang. Bagaimana dengan Marcel Sabitzer? Tadi di live commentary gue singgung bagaimana penampilan dari Marcel Sabitzer di babak pertama ini sangat minim. Sentuhannya, passingnya ini sangat sedikit sekali. Bahkan sentuhannya dibandingkan dengan David De Gea masih lebih banyak sentuhan dari David De Gea. Dan ini menurut gue berakibat dengan macetnya lini serang Manchester United, baik itu Marcus Rashford, Jadon Sancho. Sementara Bruno Fernandes, karena lini tengah yang tidak jalan, pivot yang tidak jalan, terlalu sering turun nih untuk menjemput bola, untuk mengalirkan bola ke depan. Hanya saja ketika Bruno Fernandes turun, nah lini gelandang serang dari Manchester United yang ditinggalkan oleh Bruno ya, ini tidak ada yang mengisi. Sehingga ya bola pun juga tidak bisa beralir dengan baik ya. Di samping juga kalau gue lihat bagaimana akurasi umpan dari pemain Manchester United ketika build up serangan di babak pertama nggak bagus. Kenapa tidak bagus? Salah satu faktor utamanya menurut gue ringan amatiran adalah pemain Manchester United tidak cukup sering bergerak nih. Ketika ada pemain lain yang memegang bola ya, pemain lain tidak ada yang meminta, tidak ada yang lari ke ruang kosong, terlalu minim gerakannya. Nah, ketika ada umpan ataupun juga ya bola yang dilepaskan dari tengah dialirkan ke depan, pemain Fulham juga sangat ketat, sangat disiplin menjaga pemain Manchester United. Agresivitas luar biasa. Determinasi juga sangat luar biasa pemain Fulham ini. Sehingga ya pemain Manchester United sering sekali mentok serangannya ya. Bahkan sebelum masuk kotak penalti dari Fulham. Fulham sendiri juga walaupun tampil dengan bagus ketika mereka menguasai bola utamanya di babak pertama, tapi karena solidnya, kuatnya lini belakang Manchester United sehingga ya mereka juga tidak cukup banyak mendapatkan peluang-peluang matang. Kalaupun ada yang lepas,
pemain Manchester United juga sering ngeblok nih tendangan dari pemain Fulham ataupun juga mengganggu sehingga akurasinya tidak bagus. Di turun minum tadi, istirahat babak pertama ke babak kedua, seperti gua katakan di live commentary, gua berpikir Marcel Sabitzer yang akan ditarik oleh Erik ten Hag karena gua melihat memang sangat minim sekali. Walaupun solusi lainnya tentu saja bisa juga ada instruksi lain ini yang dilakukan oleh Erik ten Hag, tim kepelatihan kepada Marcel Sabitzer, tujuannya adalah untuk memperbaiki penampilan di babak kedua. Ataupun ada pergantian pemain yang lainnya juga. Nah, di babak kedua ternyata Fulham tetap bermain konsisten. Luar biasa sih sebenarnya Fulham ini tampil menghadapi Manchester United di Old Trafford ya. Mereka tampil dengan berani, dengan rasa percaya diri yang tinggi juga. Di awal babak kedua, mereka tetap pegang kendali, mereka tetap agresif, dan ya akhirnya mereka mendapatkan hadiahnya dalam tanda kutip gol ya. Walaupun diawali dengan skema bola mati, tendangan penjuru kalau tidak salah, yang jelas dari skema bola mati, ada scrimmage sedikit di sana, dan ya penyerang Fulham Mitrovic ini lepas dari pengawalan dan akhirnya bisa menjebol gawang David De Gea 0-1. Nah setelah itu gue menanti nih apa reaksi yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Ternyata Erik ten Hag memasukkan Anthony menggantikan Scott McTominay. Bruno Fernandes diturunkan posisinya lebih ke dalam. Sedangkan Anthony tentu saja menempati posisi sayap kanan. Jadon Sancho di kiri. Wout Weghorst bertukar posisi dengan Marcus Rashford. Marcus Rashford ujung tombak, Wout Weghorst nomor 10. Ada perubahan taktik di sana, ada perubahan posisi di sana. Tadinya gue pikir, kenapa kok Anthony? Ternyata ya kalau dilihat dari statistik juga ya, dan ini juga terjadi di babak pertama, daerah kiri dari Manchester United ini sering sekali ditekan oleh Fulham. Ini menjadi titik yang dipilih oleh Fulham ya untuk menyerang Manchester United. Akibatnya apa? Luke Shaw tidak leluasa nih untuk bisa build up serangan. Akibatnya apa? Karena Luke Shaw macet, maka Marcus Rashford yang ada di depannya pun juga tidak bisa efektif melakukan serangan, dan ini sudah terjadi dari babak pertama. Namun di babak kedua ada pergantian. Erik ten Hag tidak ingin justru bersaing di sisi kiri Manchester United, dipindah nih ke kanan dengan menempatkan seorang Anthony. Dan Anthony tentu saja punya sisi eksplosif yang tinggi, determinasinya tinggi, kecepatan dia punya dan juga keberanian. Lalu setelahnya ada insiden ya kan, diawali dari serangan balik, transisi dari bertahan ke menyerang. Anthony sangat cepat memberikan umpan kepada Jadon Sancho yang menurut gua juga dengan sangat tenang melewati kiper Bernd Leno, bahkan sempat keeping the ball ya kan, mengelabui satu back Fulham. Gawang yang kosong ditendang, namun bolanya dihalau dengan tangan. Itu jelas menurut gua dengan tangan yang dilakukan oleh Willian. Dan momentum itulah yang merubah pertandingan secara keseluruhan. Manchester United mendapatkan penalti, Fulham Willian mendapatkan kartu merah, ya kan? Willian mendapatkan kartu merah. Marco Silva yang melakukan protes berlebihan mendapatkan kartu merah juga. Mitrovic yang mendorong wasit secara berlebihan mendapatkan kartu merah juga. Dan itu merubah situasi keadaan di atas lapangan. Manchester United menyamakan kedudukan 1-1 melalui Bruno Fernandes. Semenit kemudian Marcel Sabitzer membalikkan keadaan 2-1, umpan dari asis manis dari Luke Shaw. Setelah Fulham turun bermain dengan 9 pemain, Luke Shaw terlihat berbeda nih. Tusukan-tusukan dari sebelah kiri lebih leluasa dilakukan, dan ya ini membuahkan gol kedua bagi Manchester United. Setelahnya Manchester United tidak terburu-buru, mereka tahu mereka unggul jumlah pemain, mereka unggul jumlah gol, mereka memainkan possession ya, dan Fulham sendiri pun juga lebih banyak rapat di belakang. Namun akhirnya di ujung babak kedua, Bruno Fernandes dengan finishing yang luar biasa, hasil umpan dari Fred, boom, 3-1, luar biasa benar finishing dari
Bruno Fernandes, Manchester United menutup pertandingan, memenangkan pertandingan, melangkah ke semifinal Piala FA menghadapi Brighton yang akan dilangsungkan di Wembley. Seperti yang gue katakan di awal, gue sepakat Manchester United tidak tampil bagus secara konsisten di pertandingan tadi. Ada dua faktor. Nomor satu, tanpa Casemiro di sektor pivot, menurut gua perannya sangat sentral Casemiro di sini. Erik ten Hag memainkan Sabitzer dan juga McTominay. Gua nggak tahu musim ini berapa banyak mereka pernah bermain bersama ya, Scott McTominay dan juga Marcel Sabitzer. Banyak kesalahpahaman, baik di antara mereka berdua ataupun juga dengan pemain lain, terutama di babak pertama. Tapi hal ini diperbaiki di babak kedua. Dan faktor nomor 2 adalah, ya gue harus angkat topi juga bagaimana Fulham. Mereka berani bermain secara secara percaya diri, secara berani di Old Trafford. Determinasi mereka tinggi, mereka juga agresif. Ketika mereka ini membangun serangan, ya kan, lalu juga ketika mereka melakukan pressing terhadap para pemain Manchester United, luar biasa sebenarnya. Tapi inilah sepak bola. Ada momentum-momentum yang membuat segalanya berubah ya, banyak hal berubah. Seperti contohnya Manchester United di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Southampton pun juga demikian, kartu merahnya Casemiro ya kan, lalu juga handsball di kotak penalti, hal-hal demikian yang tidak dihukum. Ini kan banyak merubah jalannya pertandingan, keadaan situasi di atas lapangan. Kepercayaan diri dan lain-lain ini kan juga berpengaruh di sana. Fulham kali ini pun juga demikian. Menurut gua itu jelas penalti karena handsball ya, bola mengenai tangan, dan itu juga menurut gua secara sengaja. Mungkin debatable apakah itu refleks atau tidak, tapi ya it is what it is. Itu adalah penalti menurut gua. Reaksi berlebihan itu sih kuncinya. Kartu merah yang diberikan kepada Mitrovic itu juga sangat mempengaruhi. Ya 9 pemain melawan 11 sih menurut gua. Yang jelas in the end akhirnya Manchester United menang, dan itu menurut gue sangat penting kemenangan ini. Setelah ini ada jeda internasional, jadi Manchester United menutup nih laga sebelum jeda internasional dengan kemenangan. Ini bagus untuk rasa percaya diri ya, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif. Sebelumnya gue tidak pernah terlalu happy gue tidak pernah terlalu happy ketika ada jeda internasional. Tapi kali ini gue cukup happy. Kenapa? Istirahat pemain dari Manchester United. Oke, beberapa memang akan membela negaranya masing-masing kan di pertandingan bersama dengan tim nasionalnya. Tapi menurut gue nampaknya intensitasnya mudah-mudahan tidak seketat dan juga sekeras kompetisi mereka bersama dengan Manchester United. Jadi ada sedikit momentum untuk tarik napas gitu, dan menurut gue ini sangat penting. Para pemain juga ya cukup ketat, cukup intens juga di beberapa momentum. Tidak pertandingan secara keseluruhan, tapi di beberapa momentum ada sedikit bukan sedikit ya, mungkin terlihat ada kelelahan di sana, dan mudah-mudahan ini bisa mengembalikan sehingga ketika nanti mereka kembali situasinya sudah lebih baik. Kurang lebih demikian. Ini ya pertandingan yang menarik menurut gue, dinamikanya ups and down-nya. Tapi intinya Manchester United menang dan melaju ke semifinal. Itu yang paling penting menurut gue. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.